Pertama, siapkan roti tawar. Kemudian potong roti menjadi 4 bagian. Nah, setelah dipotong-potong lalu sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan wortel 3 buah. Lalu potong dadu. Kemudian rebus wortel sebentar selama 10 menit ya, sampai matang. Nah, kalau sudah matang, angkat. Selanjutnya siapkan ayam filet atau dada ayam setengah kilogram. Lalu ayamnya ini akan saya rebus dahulu ya teman-teman selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini ayamnya sudah matang ya teman-teman, lalu angkat. Daging yang sudah direbus lalu disuir besar-besar aja karena akan digiling ya teman-teman, atau dihaluskan atau dicincang kecil-kecil dengan chopper. Kemudian masukkan daging ayam ke dalam chopper. Kalau teman-teman tidak punya chopper bisa dicincang manual menggunakan pisau ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan bawang merah 6 buah dan bawang putih 3 buah. Lalu parut atau haluskan atau diiris-iris juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya tumis bawang di minyak panas. Masukkan daun salam dan daun jeruk masing-masing 2 lembar. Kemudian masukkan ayam cincangnya. Masukkan juga wortel yang sudah direbus. Oh ya, hampir lupa, tambahkan juga serai atau sereh ya, 1 batang. Lalu aduk rata. Kemudian tambahkan saus tiram 2 sendok makan. Masukkan juga roiko atau kaldu ayam bubuk 1 saset atau 1 sendok makan. Garam setengah sendok teh. Gula pasir 1 sendok makan. Jika kurang manis bisa ditambah nanti ya. Kecap manis 4 sendok makan. Kemudian siapkan air 50-100 ml dan tepung terigu 1 sendok makan lalu aduk rata. Kemudian siramkan ke dalam ayam. Ini diberi air tepung supaya isiannya tidak aur-auran ya teman-teman pada saat diisi di roti nanti. Tambahkan juga lada bubuk setengah sendok makan ya teman-teman. Nah, karena ayamnya akan lebih dominan rasa kemanis, jadi aku tambah lagi gula pasirnya 1 sendok makan lagi ya teman-teman. Jadi penggunaan gula pasir 2 sendok makan totalnya ya teman-teman.
Nah, ini sudah pas rasanya, angkat dan pindahkan ke wadah. Selanjutnya membuat adonan basah untuk balutan. Siapkan tepung terigu 5 sendok makan. Tambahkan air 200 ml, air suhu normal ya teman-teman, lalu aduk rata. Tambahkan telur 1 butir, lalu aduk rata. Ini aku tadi pakai garam sedikit ya teman-teman, mohon maaf tadi tidak ke record. Oke, selanjutnya siapkan roti dan isian ayamnya. Ambil 1 buah roti yang sudah dipotong, lalu beri isian ayam 1 sendok makan atau sesuai selera teman-teman ya. Kemudian tutup dengan roti lagi, nah seperti ini ya. Ratakan sampingnya dengan sendok ya. Lakukan seterusnya sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai semua diisi, selanjutnya beri balutan tepung panir. Siapkan tepung panir atau tepung roti dan adonan basah. Nah, untuk tepung roti atau tepung panir bebas ya, mau pakai yang kuning atau yang putih sama aja ya. Kemudian ambil 1 buah roti lalu celupkan ke dalam adonan basah. Kemudian celupkan lagi ke dalam tepung panir atau tepung roti. Setelah selesai semua dibalut tepung panir, ini bisa dijadikan frozen, dimasukkan ke freezer ya teman-teman, atau bisa juga langsung digoreng ya. Selanjutnya goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya warnanya sama rata. Goreng hingga garing dan kecoklatan ya. Nah, setelah garing, angkat. Alhamdulillah, roti gorengnya sudah jadi ya teman-teman. Ini cocok banget buat cemilan atau hidangan untuk acara atau untuk jualan, cocok banget ya teman-teman. Modal roti 6.000 jadinya banyak banget, dijual 2.500 atau 3.000-an, insya Allah laris manis ya teman-teman. Karena rasanya ini enak banget, Masya Allah. Pokoknya teman-teman wajib coba deh, gak bakal nyesel dan gak bakalan gagal. Karena bikinnya gampang banget ya. Semoga bermanfaat ya. Pertama, siapkan daun bawang 6 batang. Lalu ini akan saya pakai daun yang hijaunya saja ya. Kemudian iris-iris daun bawang, boleh besar-besar, boleh juga kecil-kecil ya, bebas sesuaikan selera teman-teman. Lalu siapkan juga bawang bombay 1 bulat, ini sudah saya belah ya. Kemudian iris-iris memanjang, boleh juga potong dadu kecil-kecil ya. Selanjutnya siapkan kentang 3 buah. Lalu kupas dan cuci kentang hingga bersih. Kemudian potong-potong kentang supaya pada saat direbus nanti cepat matangnya ya.
Kemudian rebus kentang sampai matang selama kurang lebih 10 menit. Nah, jika sudah matang, angkat. Selanjutnya siapkan telur 3 butir. Lalu rebus telur hingga matang kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nah, setelah matang, angkat. Nah, selagi kentangnya masih panas atau hangat, haluskan dengan garpu, bisa juga dengan apa saja ya teman-teman. Selanjutnya telur yang sudah direbus ini akan dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Selain dipotong kecil-kecil, bisa juga diparut ya. Selanjutnya siapkan roti tawar 5 buah. Lalu beri air 150 ml atau sampai membasahi semua permukaan roti ya. Kemudian ditekan-tekan, pastikan rotinya tersiram air semua supaya rotinya lembek dan mudah dihancurkan ya teman-teman. Nah, setelah rotinya hancur, masukkan kentangnya. Masukkan juga telur rebus yang sudah dipotong-potong, daun bawang dan bawang bombay ya. Tambahkan juga garam setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk 1 sendok makan atau 1 saset, lada bubuk 1 sendok makan, bawang putih bubuk setengah sendok makan. Lalu aduk sampai tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur rata, kemudian bentuk adonan bulat memanjang atau sesuaikan selera teman-teman ya, mau berbentuk apa saja. Nah, supaya besarnya sama rata, bisa menggunakan timbangan ya teman-teman. Untuk banyaknya atau beratnya, aku pakai 45 gram ya teman-teman. Selanjutnya siapkan tepung terigu 5 sendok makan, garam sedikit, tambahkan air 180 ml. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan telur 1 butir, lalu aduk kembali sampai tercampur rata ya. Selanjutnya siapkan tepung panir atau tepung roti dan adonan basah. Lalu ambil satu persatu adonan dan celupkan ke dalam adonan basah. Lalu celupkan lagi ke dalam tepung panir atau tepung roti ya teman-teman.
Nah, untuk baluran tepung panirnya ini bisa 1 kali celupan, bisa juga 2 kali celupan ya teman-teman. Nah, untuk yang ini saya akan buat 2 kali celupan ya. Celupkan lagi ke dalam adonan basah setelah dikasih tepung panir. Lalu dicelupkan lagi ke dalam tepung panir seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang 2 kali celupan ini jadinya besar-besar ya teman-teman. Nah, setelah dibalut ini bisa dijadikan frozen atau bisa juga langsung digoreng ya teman-teman. Nah, ini akan langsung saya goreng di minyak panas, api sedang saja ya, jangan pakai api besar. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya sama rata ya teman-teman. Nah, jika warnanya sudah kecoklatan keemasan, angkat. Masya Allah, bentuknya cantik dan crispy ya teman-teman. Nah, ini dari satu resep dapatnya 22 pieces ya teman-teman. Ini cocok banget buat cemilan atau ide jualannya teman-teman, karena rasanya enak banget, garing di luar dan lembut di dalam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya. Pertama-tama siapkan roti tawar 15 buah. Ini satu bungkusnya isi 10, harganya cuma 6.000 aja. Jadi kalau 15 pieces harganya jadi 9.000 rupiah ya teman-teman. Kemudian ambil satu persatu roti dan potong samping-sampingnya ya. Nah, setelah dipotong-potong lalu di-roll atau ditipiskan. Kenapa harus di-roll atau ditipiskan? Supaya pas digulung nanti rotinya tidak sobek-sobek ya teman-teman. Untuk sisa samping-sampingnya ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa juga diolah lagi. Nah, ini rotinya tambahkan air 100 sampai 150 ml. Pastikan rotinya terbasahi semua ya teman-teman. Kemudian hancurkan sampai hancur atau lebur. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wortel 2 buah, lalu parut atau bisa juga dipotong kecil-kecil ya. Siapkan juga sosis ayam 5 buah, ini opsional ya, boleh pakai, boleh juga tidak. Kemudian potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan juga bawang putih 4 buah dan bawang merah 6 buah, lalu iris-iris. Siapkan juga daun bawang 3 batang, lalu potong atau iris-iris kecil-kecil. Siapkan juga ayam sebanyak 150 gram yang sudah disuir-suir. Selanjutnya siapkan juga kentang 3 buah atau 375 gram, kupas dan bersihkan lalu potong-potong. Setelah dipotong-potong, lalu rebus kentang hingga matang kurang lebih 10 menit. Nah, kalau sudah matang kentangnya, angkat. Nah, selagi kentangnya masih panas atau hangat, haluskan dengan garpu, bisa juga dengan apa saja ya teman-teman.
Selanjutnya goreng perbawangan. Goreng hingga wangi dan kecoklatan ya teman-teman. Masukkan wortel. Kemudian tumis hingga setengah matang. Kemudian masukkan sosis, ayam, roti, dan kentang. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan garam setengah sendok makan, kaldu ayam 1 sendok makan, lada bubuk 1 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oh ya, hampir lupa, gula pasirnya 1 sendok makan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Terakhir masukkan daun bawang, lalu aduk kembali dan matikan api. Selanjutnya isiannya ini akan dibentuk bulat memanjang ya teman-teman. Nah, supaya besarnya sama rata bisa ditimbang ya teman-teman. Dan di sini saya pakai 45 gram besarnya ya teman-teman. Nah, jadi saya bentuk isiannya sesuai banyaknya rotinya ya. Nah, jadi isiannya ini masih ada sisanya. Selanjutnya siapkan tepung terigu 5 sendok makan. Garam sedikit. Lalu tambahkan air 150 sampai 180 ml ya teman-teman, lalu aduk rata. Kemudian tambahkan telur 1 butir. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya ambil 1 lembar roti, lalu beri isian 1 buah, ratakan, kemudian digulung. Nah, dan ujungnya ini diberi lem adonan basah yang tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya jadinya. Selanjutnya siapkan tepung roti atau tepung panir dan adonan basah sisa yang tadi ya. Kemudian ambil satu persatu roti dan celupkan ke dalam adonan basah. Lalu celupkan lagi ke tepung panir atau tepung roti ya.
Nah, setelah dibaluri tepung roti, ini bisa dijadikan frozen atau langsung digoreng ya teman-teman. Kemudian goreng di minyak panas, api sedang saja ya, jangan gede-gede apinya. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya tidak gosong bawahnya. Nah, jika sudah garing dan warnanya kecoklatan keemasan, angkat. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya, garing di luar dan ini tuh lembut banget di dalamnya teman-teman. Cocok banget buat ide jualan atau cemilan di rumah ya teman-teman. Rasanya enak banget teman-teman, wajib coba ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.